Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Baiklah, kali ini kita akan belajar yaitu tentang karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Langsung saja kita ingat kembali tentang rumus kuadratik. Saya harapkan kalian sudah hafal ya, yaitu untuk menentukan atau untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, maka rumus kuadratik yang sudah pernah kita pelajari adalah X1 X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini nanti untuk menentukan karakteristik atau jenis-jenis dari akar-akar persamaan kuadrat itu tergantung dari nilai B kuadrat min 4AC. Tergantung dari nilai B kuadrat min 4AC ini yang terletak di bawah tanda akar ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau bilangan yang terletak di bawah tanda akar itu positif, maka merupakan bilangan real ya. Misalnya kalau yang terletak di bawah tanda akar itu positif, misalnya akar 9 sama dengan 3. 3 itu bulat itu termasuk real. Ya, misalnya akar kuadrat dari misalnya berapa? Misalnya 20. Ini pun bisa disederhanakan ya, walaupun tidak bulat tapi bisa disederhanakan. Kita sudah pernah menyederhanakan, yaitu 20-nya dijadikan 4 kali 5, akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 5. Ini pun merupakan bilangan real atau bilangan nyata ya. Ini merupakan bilangan real atau bilangan nyata. Jadi kalau di bawah tanda akar bilangannya positif, maka termasuk bilangan real. Tapi kalau bilangan yang terletak di bawah tanda akar itu negatif, misalnya akar dari negatif 9, nah kita berpikir sebentar, apakah ada bilangan yang dikuadratkan itu hasilnya negatif 9? Tentu tidak ada kan? Nah, berarti akar negatif 9 ini tidak ada hasilnya ya. Kemudian akar lagi beda dengan negatif akar 9 ya, beda dengan negatif akar 9. Negatif akar 9 itu sama dengan negatif akar 9-nya 3. Kalau ini merupakan bilangan real, tapi kalau bilangan yang terletak di bawah tanda akar itu negatif, maka merupakan bilangan imajiner. Bilangan imajiner atau bilangan khayal. Ya, jadi kali ini kita sedikit mengenai bilangan imajiner atau bilangan khayal ya, di mana bilangan ini akan dipelajari lebih lengkap kalau di SMA. Nah, sekarang kembali ke rumus kuadratik. Jadi akar-akar persamaan kuadrat jenisnya itu ditentukan dari nilai B kuadrat min 4AC yang terletak di bawah tanda akar. Kalau B kuadrat min 4AC-nya itu positif, maka nanti ini ada hasilnya sehingga X1 dan X2-nya bisa dihitung. Nah, kalau positif berarti nanti merupakan bilangan real yang berbeda. Jadi X1 dan X2-nya itu nanti berbeda tapi real atau real berbeda. Tapi jika nilai B kuadrat min 4AC-nya itu 0, berarti yang bilangan 0 di bawah tanda akar. Nah, berarti akar dari 0 itu sama dengan 0. Ini pun termasuk bilangan real ya. 0 itu termasuk bilangan real. Nah, berarti akar dari 0 masih bisa dihitung. Nah, akar dari 0 itu 0, tentu saja nanti X1 dan X2-nya sama persis. Sama-sama negatif B per 2A, sama persis ya.
Kemudian yang ketiga, kalau B kuadrat min 4AC-nya itu kurang dari 0 atau negatif, berarti akar dari bilangan negatif merupakan imajiner. Berarti nanti ini bagian ini nggak bisa dihitung ya. Berarti merupakan kombinasi dari bilangan real dan bilangan khayal, itu disebut bilangan kompleks. Jadi kalau kalau nilai dari B kuadrat min 4AC itu negatif, maka X1 dan X2-nya merupakan bilangan kompleks atau kombinasi dari bilangan real dan bilangan imajiner atau bilangan khayal. Adapun supaya lebih mudah untuk menyebutnya, maka nilai dari B kuadrat min 4AC itu disebut dengan istilah diskriminan. Nah, ini nanti kan penentu dari jenis-jenis karakteristik dari persamaan kuadrat, maka disebut diskriminan, dilambangkan dengan D ya. Maka D itu nanti nilainya sama dengan B kuadrat min 4AC. Semoga bisa dipahami untuk ini. Maka kita pelajari berikutnya. Jadi persamaan kuadrat yang bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan tidak mengurangi ingatan kita ya bahwa A, B, dan C itu bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Akar-akarnya X1 dan X2. Maka diskriminan lambangnya D, nah, maka D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang jenis-jenis akar persamaan kuadrat bisa kita identifikasi sebagai berikut. Tadi tergantung dari nilai D. Tergantung dari nilai D. Maka yang pertama, jika D-nya positif, ya, jika D-nya positif, berarti D-nya lebih dari 0, maka nanti akar-akar dari persamaan kuadratnya atau akar-akarnya real tapi berbeda, berarti real berbeda atau merupakan dua bilangan nyata yang berbeda ya. Kemudian misalnya X1-nya 5, X2-nya 3, atau lagi misalnya X1-nya negatif 1, X2-nya 2 misalnya, begitu ya. Sekarang karakteristik yang kedua, D-nya itu juga bisa sama dengan 0 atau nilai dari B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0, sehingga nanti di bawah tanda akar bilangannya 0 masih dihitung sama dengan 0. Nanti akar-akarnya akan sama persis ya. Akar-akarnya sama persis. Akar-akarnya sama atau diistilahkan dengan akar-akarnya kembar. Ya. Misalnya X1-nya ya 2, X2-nya juga 2. Itu disebut akar-akar kembar. Kemudian yang ketiga, yaitu nilai D-nya itu suatu saat bisa kurang dari 0. Nah, berarti tadi ya bilangan yang terletak di bawah tanda akar negatif, maka nanti akar dari bilangan negatif itu imajiner, berarti nanti akar-akarnya merupakan bilangan kompleks ya. Akar-akarnya merupakan bilangan kompleks. Karena apa? Karena akar dari D-nya
itu imajiner atau khayal. Ya, karena akar dari D imajiner, sehingga akar-akarnya nanti kombinasi antara real dan imajiner merupakan bilangan kompleks ya. Demikian, saya rasa jelas, sehingga kita langsung ke contoh soal. Tentukan jenis-jenis akar dari x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita disuruh menentukan jenis akarnya. Ya, kita tulis dulu persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita tentukan dulu, yaitu nilai A, nilai B, nilai C. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan negatif 3. Ya, untuk menentukan jenis akar dari suatu persamaan kuadrat, maka kita hitung dulu nilai D-nya atau diskriminannya, yaitu sama dengan B kuadrat min 4AC, sama dengan B-nya diganti negatif 2 kuadrat min 4 kali A-nya diganti 1 kali C-nya diganti negatif 3, sama dengan negatif 2 kuadrat hasilnya 4 min 4 kali 1 kali negatif 3, berarti nanti dikurangi negatif 12 sama dengan ditambah 12, berarti sama dengan 16. Kita tahu bahwa 16 itu merupakan bilangan lebih dari 0 atau positif ya. Nah, karena D-nya itu lebih dari 0 atau positif, maka tadi kalau D-nya 0 akarnya bagaimana? Real berbeda. Maka akar-akarnya itu adalah real atau nyata berbeda. Real berbeda. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu nomor 2. Tentukan jenis akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 6x sama dengan negatif 9. Nah, perhatikan untuk nomor 2 ini bentuk dari persamaan kuadrat belum sama dengan bentuk umumnya, maka kita jadikan ke dalam bentuk umum. Kita tulis dulu x kuadrat min 6x sama dengan negatif 9. Maka ruas kanan kita nolkan, berarti x kuadrat min 6x, negatif 9 dari kanan kita pindahkan ke kiri, jadi plus 9 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, baru kita ketentukan nilai A, nilai B, nilai C. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya sama dengan negatif 6, dan nilai C-nya sama dengan 9. Kan rumusnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini B-nya negatif ya. Kalau sudah, kita tentukan nilai D-nya, yaitu sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan B kuadratnya, B-nya diganti negatif 6, berarti negatif 6 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 9. Sama dengan negatif 6 pangkat 2, 36, min 4 kali 1, 4 kali 9, 36. 36 min 36 hasilnya 0. Berarti nilai D-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau D-nya sama dengan 0 akar-akarnya? Nah, berarti akar-akarnya adalah kembar, real kembar ya. Maka akar-akarnya real kembar. Berarti dua bilangan sama persis, itu merupakan akar-akarnya. Nah, kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Tentukan jenis akar-akar dari 2x min x kuadrat sama dengan 2.
kita perhatikan apakah bentuk ini sudah memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat? Belum kan? Kita jadikan dulu ya sesuai dengan bentuk umumnya. Tapi jika kalian tanpa mengubah, kalian sudah tahu berapa nilai A, nilai B, dan nilai C-nya dengan jelas, maka tidak perlu mengubah, nggak apa-apa ya. Nah, kita selesaikan. Kita tulis dulu 2x min x kuadrat sama dengan 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu variabel yang dikuadratnya kan berada di suku awal. Berarti ini pindahkan pakai sifat komutatif. Berarti negatif x kuadrat. Terus ini plus 2x, itu kan? Nah, 2-nya dari kanan langsung pindahkan ke kiri, maka menjadi min 2 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah sesuai bentuk umum, maka baru kita tentukan nilai A-nya, yaitu koefisien x kuadratnya adalah negatif 1. Berarti negatif 1, nilai B-nya sama dengan 2, dan nilai C-nya sama dengan negatif 2. Berikutnya kita tentukan nilai D-nya, yaitu B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya diganti 2, berarti 2 kuadrat min 4 kali A-nya negatif 1 kali C-nya negatif 2. Sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4 min 4 kali 1. Ini begini ya, 4 kali 1. Ini kan sudah diganti, ini 4 kali negatif 1, negatif 4. Negatif 4 kali negatif 2, negatif 8. Nah, sehingga sama dengan, ini negatif kali negatif kan hasilnya positif ya. Berarti saya ulangi, 2 kuadrat hasilnya 4 dikurangi 4 kali negatif 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 4 positif 8. Sehingga 4 dikurangi 8 hasilnya negatif 4. Nah, berarti D-nya itu negatif atau nilai D kurang dari 0. Tadi kalau D-nya kurang dari 0, bagaimana karakteristik akarnya? Yaitu merupakan bilangan kompleks karena D-nya imajiner ya. Jadi akar-akarnya bilangan kompleks karena D-nya karena akar D-nya ya, karena akar D-nya imajiner. Demikian contoh dari soal nomor 3. Kita lanjutkan ke contoh terakhir. Tentukan nilai P agar persamaan kuadrat P min 3x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0 memiliki akar kembar. Ya, kita jawab di sini. Kita tulis dulu ya, yaitu P min 3x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Maka bentuk umum persamaan kuadrat kan AX kuadrat. Berarti ini A-nya bernilai P min 3. Plus BX berarti B-nya bernilai negatif 6. Plus C berarti C-nya bernilai 9. Ya, kita tulis di sini. Berarti nilai A-nya sama dengan P min 3, nilai B-nya sama dengan negatif 6, dan nilai C-nya sama dengan 9. Ya, nah kalau sudah kita tentukan nilai D. Tadi memiliki akar kembar. Kalau suatu persamaan kuadrat itu memiliki akar kembar, maka nilai D-nya sama dengan 0. Ya, adapun nilai D itu rumusnya tadi adalah B kuadrat min 4
AC. Berarti nilai dari B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0. B-nya kita ganti dengan negatif 6. Berarti negatif 6 kuadrat min 4 kali A-nya diganti P min 3 kali C-nya 9 sama dengan 0. Negatif 6 kuadrat hasilnya 36 min, ini kita kalikan dulu 9 kali 4 adalah 36 kali P min 3 sama dengan 0. Kalau terjadi seperti ini jangan langsung 36 dikurangi 36 ya, salah ya, karena ini perkalian, maka pengurangan dengan perkalian itu yang didahulukan adalah perkalian, sehingga ini kita pakai sifat distributif. Berarti 36 min 36 kali P adalah 36. P negatif 36 kali negatif 3. Negatif kali negatif adalah positif. 36 kali 3 adalah 108 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, yang ini kita hitung. Berarti 36 ditambah 108 adalah 144, ya toh? Min 36, P sama dengan 0. Nah, kalau sudah, kita mau menghitung nilai P, berarti ini koefisien P-nya kok negatif, bisa kita pindah ke kanan. Berarti 144 sama dengan, ini pindah ke kanan jadi 36P. Nah, kalau sudah berarti bagaimana ini untuk menghitung nilai P? Ini kan boleh saja ditulis 36P sama dengan 144, sehingga nilai P sama dengan 144 dibagi 36 sama dengan 4. Inilah nilai P, hasilnya yaitu sama dengan 4. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.